contoh benda yang kasar antara lain. Nah, ini ada gambarnya batu, pasir, dan pohon. Kulit pohon ya, kulit pohon itu pas kasar yang ada dalam gambar ya. Contoh benda yang basah adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, ayah bunda. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Materi kali ini kita sudah masuk ke pembelajaran tema 2, subtema 1, TB-nya ketiga. Kita lihat materinya. Ya, ini ada hal yang baru Bapak sampaikan di sini. Tujuan pembelajaran yang pertama, kalian dapat menyuarakan tekanan kuat dan lemah pada lagu anak berbirama 2 atau 3 dengan benar. Ini tanda dinamik ya, kemarin sudah pernah disampaikan. Menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan bentuknya dengan benar. Nah, hari kemarin keragaman benda sudah ya. Kita sudah belajar bahasa dengan isi IPA, ilmu pengetahuan alam. Menuliskan hasil pengamatan sederhana. Nah, ini IPA juga tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan kerjaan yang tepat. Jadi pengamatannya di rumah saja ya. Menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang perkalian dengan benar. Menyatakan perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan berulang dengan benar. Serta menghitung hasil kali dua bilangan dengan hasil bilangan saja sampai 100. Pertama kita ketemu di kelas 2, kalian sudah Bapak ajak atau untuk menghitung atau melafalkan mengucapkan 1 sampai 100 ya. Nah, untuk pertama kali adalah tanda dinamik materinya. Ini ada sebuah lagu berjudul Berdayung karangan A.T. Mahmud Catet ya. Ini biasanya suka keluar nih di ulangan. Ada apa dengan lagu Berdayung? Perhatikanlah tanda dinamiknya. Nah, ini ada tanda dinamik. Pasti ada hal yang berbeda di lagu ini, yaitu tanda garis bergelombang dan garis merah tebal. Tanda garis merah tebal berarti dinyanyikan dengan keras. Tanda garis bergelombang berarti dinyanyikan lembut. Itu ya, arti dari tanda garis gelombang dan garis merah tebal. Baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa saja gitu ya. Untuk selanjutnya, nah ini ada kalimat perintah, nyanyikanlah lagu Berdayung. Tanda kalimat perintahnya ada tanda seru. Bagaimana cara menyanyikannya? Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju Tanda garis merah. ke tempat yang Tinggi ya. aku tuju. Seperti itu cukup. Nanti akan Bapak kirim lagunya ke WA ya. Deskripsi atau gambaran dengan kata-kata. Apa itu deskripsi? Ya, gambaran dengan kata-kata. Seperti ini. Aku adalah sebuah benda. Bentuknya segi 4. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya bentuk perahu. Kemarin ya kita sudah belajar membuat perahu dari kertas. Bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Apakah aku? Aku adalah kertas. Iya betul. Ini jawablah pertanyaan berikut dengan tulisan tegak bersambung. Benda apakah? Jelas sudah tadi dijelaskan. Apakah punya atau tidak? Bagaimana bentuknya? Bentuknya segi berapa? Gunanya apa? Sudah dijelaskan. Itu pertanyaan-pertanyaannya. Mari kita lanjutkan dengan sifat benda. Nah, ini sudah bahasa berisi IPA. Ya, sifat benda ya. Benda-benda di sekitarku. Ada banyak benda di sekitar kita. Ini adalah kalian mengamati benda di sekitar ya.
Tadi kan pengamatan tujuan pembelajarannya. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Botol beda dengan pulpen, pulpen beda dengan air, air beda dengan kertas, dan seterusnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain. Nah, ini ada gambarnya: batu, pasir, dan pohon. Kulit pohon ya, kulit pohon itu pas kasar. Yang ada dalam gambar ya. Contoh benda yang basah adalah air. Pertama kali air tuh. Yang kedua kecap. Yang ketiga cuka. Yang terakhir sirup. Ya, itu benda-benda yang basah. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain apa ya? Nah, ini kapas ya, kapas. Kemudian bulu dan kertas. Itulah benda halus. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Kalau batu pasti tetap ya. Yang berubah apa nih kira-kira? Ya, sirup, kecap, dan seterusnya. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindah ke botol yang tadi bentuknya botol akan berubah menjadi gelas atau sebaliknya ya. Dari gelas ke botol jadi bentuk botol, dari botol ke gelas berubah jadi gelas. Itulah sifat benda cair atau air, kecap, cuka, dan sirup. Ini ya. Jadi ada 3 ciri-ciri. Di sini ada yang kasar, ada yang basah, ada yang halus, gitu ya. Jelas ya? Kita lanjutkan dengan makna kata. Setiap kata pasti ada maknanya, ada artinya. Ini ada kata halus, kasar, basah, tetap, dan berubah. Maknanya apa sih? Di dalam buku ada tertera kata-kata yang hurufnya tidak beraturan. E, P, A, T, T apa itu? Nah, ini maknanya. Kemudian yang kedua serah apa itu ya? Yang ketiga asabha. Yang keempat sluah. Yang kelima apa ini ya? Nah, sebelah kanan yang tidak beraturan adalah katanya. Di sini kata. Kalian tinggal merubah huruf-hurufnya sehingga bermakna. Di sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu adalah artinya atau maknanya. Bapak kasih contoh. Ini adalah halus ya. Sluah itu menjadi halus. Maknanya apa? Ya ini tinggal di copy aja, tinggal dicontek. Ini maknanya adalah ini ke sini. Licin, lembut atau tidak kasar. Jadi kata-katanya sudah ada, tinggal kalian memindahkan maknanya saja. Gitu ya? Kira-kira jelas? Baik, kita lanjutkan dengan AB. Apa ini AB ini? Oh, perkalian bilangan. Ini ada kotak berisi batu, satu kotak berisi 4 batu. Kotak kedua, kotak ketiga. Kalau kita jumlahkan adalah 4 tambah 4 tambah 4. Nah, bagaimana kalau perkaliannya? Ingat kemarin? Hitung kotaknya dulu. Maka 3 kotak dikali isinya masing-masing 4. Hasilnya 12. Betul ya. Ini jangan dibalik walaupun hasilnya sama. Konsepnya seperti ini. Jadi seperti minum jamu, resepnya 3 kali 1. Artinya 3 waktu pagi, siang, malam minumnya satu-satu. Nah, itu arti 3 kali 1 di resep. Jangan dibalik. 1 kali 3. Sekali minum 3 pil. Lah, nanti bisa mabok, itu mabok obat ya. Bisa bahaya nanti malah.
Oke, selanjutnya ini ada satu kotak berisi 3 batu, 2 kotak, 3 kotak, dan 4 kotak masing-masing 3 batu. Ini berisi 3, yang kedua ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3. Nah, ini penjumlahannya. Ingat, perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Sama dengan 12. Nah, sekarang penjumlahan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 itu dapat ditulis dalam bentuk perkalian adalah berapa? Iya, kotaknya dulu dihitung. Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 kotak. Baru dikali isinya masing-masing 3. Hasilnya adalah 12. Ingat, jangan dibalik. Nah, 4 pertama adalah jumlah kotak ya. 1, 2, 3, 4 kotak. Kemudian 3 adalah isi masing-masing kotak. Masing-masingnya berapa? Ya 3. Dan 12 adalah hasilnya. Jelas ya? Ini sudah 2 kali nih kayaknya belajar perkalian ini. Konsep perkalian. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Apa ini? Kotak 2. Soal cerita perkalian. Ini soal cerita perkalian. Contoh soal, Udin meletakkan kerikil pada 4 lubang pada permainan congklak. Setiap lubang diisi 5 kerikil. Nah, bagaimana bentuk perkaliannya? Ini adalah kotaknya dulu. Ada berapa tadi? Kalau soal begini gimana? Iya, kotaknya atau lubangnya ada 4 ya. 2 tambah 1, 3 tambah 1, 4. 4 lubang. Kalau kemarin kita ngomongnya kotak, sekarang bentuknya lubang. 4 lubang congklak. Berapa masing-masing isi lubang itu? Iya, ada 5 kerikil. 5. Maka 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 dalam bentuk perkaliannya adalah 4 lubang dikali masing-masing 5 kerikil sama dengan 20 gitu ya. Nah, ini 4 adalah jumlah lubangnya dikali 5 adalah isinya atau isi tiap lubangnya itu 5 ya. Dan 20 adalah jumlah setelah digabungkan 20. Oleh karena itu, kalimat matematikanya adalah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 4 kali 5. Jadi yang namanya kalimat matematika itu begini. 5 tambah 5 kalimat matematika. Ini juga kalimat matematika. Kok itu ada 2 Pak? Iya, sekarang ini sama dengan itu sama aja. Jadi kalian mau membuat kalimat matematika penjumlahan atau perkalian dari soal cerita ini. Tetapi biasanya dalam soal seperti ini kalian disuruh membuat kalimat matematika penjumlahan, baru dibuat kalimat matematika perkaliannya gitu ya. Jelas ya? Jadi ini adalah kalimat yang di atas, ini sebuah kalimat. Ini adalah kalimat matematikanya. Gitu. Oke. Hasilnya 20. Baik, kita lanjutkan. Oh, ini ada soal ya. Soal tentang yang Bapak terangkan tadi, kalian tinggal isi. Ini penjumlahan, berarti berapa isinya ditambahkan, kemudian ini perkalian. Penjumlahan, perkalian. Ini penjumlahan, ini perkalian. Ini penjumlahannya, ini perkaliannya. Ini penjumlahannya sampai sini, ini perkaliannya. Hasilnya jangan lupa, hasilnya. Nah, ini di bawah nomor 5 adalah soal ceritanya. Udin meletakkan kerikil pada 6 lubang. 6 lubang. Masing-masing 5 kerikil. Bagaimana?
tulis kalimat matematikanya. Tulis maksudnya gimana sih Pak ini Pak? Ditulis penjumlahannya bagaimana, kemudian ditulis juga hasilnya. Jadi di sini sama dengan ini penjumlahan sama dengan perkaliannya bagaimana dan hasilnya berapa. Gitu kira-kira ya, sama dengan ini. Dengan yang di atas, penjumlahan, perkalian dan hasilnya. Jelas ya? Bisa dikerjakan ya. Itu pelajaran kita hari ini lumayan cukup banyak ya. Dan sekian dari Bapak. Selamat belajar dan terima kasih. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.